Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Akidah Akhlak semester 3 kelas D Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul paham dan aliran akidah Islam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Mutasir selaku dosen pengampu mata kuliah ini dan teman-teman sekalian atas partisipasinya pada hari ini. Selanjutnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Rizka Yulisda dan teman saya Astri Juwita dan Resti Anggreni Chandra. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan langsung membahas materi yang berkaitan dengan pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah baik itu di Indonesia maupun di dunia. Yang pertama yaitu pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam ranah bahasa atau yang menurut etimologi, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terdiri dari 3 kata, yaitu Ahlun, As-Sunnah, dan Ad-Jamaah. Sedangkan kata Ahlun sendiri berarti keluarga, segolongan orang yang disatukan sebab kesamaan nasab, agama, pekerjaan, dan penganut suatu mazhab. Sementara menurut Sunnah itu artinya jejak. Sedangkan menurut jamaah artinya segolongan orang-orang yang berkumpul. Jadi dapat disimpulkan dalam perspektif istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah sekelompok umat Islam yang mengikuti ajaran salaf, yaitu berpedoman pada Al-Quran dan hadis serta atsar yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang berbeda sekte dengan sekte bid'ah. Dalam riwayat dari Abu bin Malik, ia berkata, Rasulullah bersabda, umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, dan 1 golongan di surga dan 1 lagi dan 70 golongan di neraka. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, 71 golongan di neraka dan 1 golongan di surga. Dan demi zat yang diri Muhammad ada dalam kekuasaannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 1 golongan di surga dan 72 golongan di neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmizi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh mereka. Jadi, hadis ini bisa dijadikan pengantar untuk pemahaman kita bahwa di tengah perpecahan umat Islam yang selamat itu hanya ada 1 golongan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang konsisten menjadi ajaran yang dipedomani Rasulullah SAW dan para sahabat. Oleh karena itu, kita perlu membahas materi ini lebih dalam lagi. Yang kedua yaitu sejarah munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Munculnya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dikarenakan karena adanya aliran Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal daripada hukum nakli. Kekacauan yang ditimbulkan oleh Mu'tazilah sangat menyedihkan, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi, yang menganggap wajib untuk membenarkan iktikad yang salah yang merupakan pokok keyakinan agama, seperti menganggap bahwa Al-Quran itu hadis dan makhluk. Sementara dipaksanya 7 orang ulama hadis yang sangat terkenal
yaitu Muhammad bin Sa'ad, Abu Muslim Mustamli Yazid bin Ibnu Harun, Yahya bin Ma'in, Jazari bin Harb, Abu Kaisaimah, Ismail ibnu Daud dan Ismail Abi Mas'ud, serta Ahmad bin Ad-Dawraqi. Dalam sebuah surat perintah kepada Ishak bin Ibrahim sebelum ia wafat pada tanggal 18 Rajab 218 Hijriah untuk mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dan bukan kalamullah yang qadim. Karena ketakutan semua dari mereka mengakui, hanya Ahmad bin Ibnu Hambal yang tidak mau mengakui kalamullah itu hadis atau baru, sehingga beliau harus dipaksa sampai terluka dan dalam keadaan pingsan beliau dikirim ke penjara dan diobati. Di situ ada terjadi penganiayaan terhadap Ahmad Ibnu Hambal yang berkelanjutan sampai pemerintahan Al-Watsik. Penganiayaan ini juga terjadi pada seorang alim dan pembesar bernama Ahmad Ibnu Nasr Ibnu Malik Ibnu Al-Haytham Al-Qusdi, yaitu salah satu moyangnya pendiri dari Daulah Abbasiyah yang kita kenal. Ia menolak untuk meyakini Al-Quran adalah makhluk. Akhirnya beliau dihukum pancung. Kebijakan Mihna bergeser pada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa Khalifah Al-Mutawahhil pada tahun 232 sampai 247 Hijriah atau sekitar 847 sampai 861 Masehi. Ia melihat bahwa posisinya sebagai khalifah perlu mendapatkan dukungan mayoritas. Sementara setelah peristiwa Mihnah itu terjadi, mayoritas masyarakat adalah pendukung dan simpatisan Ibnu Hambal. Oleh karenanya Al-Mutawakkil membatalkan paham Mu'tazilah sebagai paham negara dan menggantinya dengan paham Sunni atau yang kita kenal sebagai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah Watsik, Mutawakkil mengubah pemikirannya menjadi terbalik dengan para pendahulunya, di mana mazhab Mu'tazilah diasingkan dari negara dan kemudian digantikan dengan mazhab Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada masa inilah Mu'tazilah menjadi mazhab yang dimusuhi. Walaupun demikian, jasa mereka dalam kegiatan intelektual sangat besar, karena mereka membuka cakrawala pikiran menggunakan rasio dengan logika-logika yang tajam dan sangat dibutuhkan guna memahami ilmu lain. Selanjutnya ada perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia dan di Indonesia. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi bukanlah sebuah gerakan yang baru atau yang baru masih bayi atau masih kanak-kanakan. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini muncul pada abad ketiga Hijriah atau keempat Hijriah yang dikaitkan dengan lahirnya konsep akidah aswajah yang dirumuskan kembali atau direkonstruksi oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Pada saat munculnya berbagai golongan yang pemahamannya di bidang akidah sudah tidak mengikuti manhaj atau thariqah yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi di sini dapat kita rumuskan ada dua golongan yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama golongan mayoritas kaum muslimin atau jumhur al-muslimin yang mengikuti mazhab al-Asy'ari, dan kelompok minoritas yang mengikuti Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab yang sekarang kita kenal sebagai Wahabi atau Salafi. Ada banyak organisasi masyarakat yang muncul
yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Contohnya saja seperti NU dan Muhammadiyah. Ada lagi Jamiat Al-Khair, Muhammadiyah, Matlaul Anwar atau MA, Nahdlatul Ulama atau NU, Robitoh Alawiyah, Al-Khairat, Jamiatul Wasliyah, Nahdlatul Watan atau NW, Front Pembela Islam atau FPI, dan adapun perkembangan Ahlus Sunnah ini tidak hanya berkembang di Indonesia saja, melainkan di dunia. Di dunia, perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu merujuk kepada penelitian Imam Abu al-Muzaffar al-Isfiraini pada tahun 471 Hijriah. Sejak dulu seluruh orang awam dan tokoh aliran menyebut Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Munculnya beberapa mazhab seperti mazhab Hambali, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i yang konsisten mengikuti ijma, menyebutkan bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas sebagai dalil-dalil hukumnya. Selain itu, mereka juga menolak salah satunya. Ia menunjukkan keselamatan mereka sebab menggunakan seluruh dasar syariat tanpa menafikan salah satunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari makalah kami, yaitu bentuk-bentuk pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut tokoh Al-Asy'ari 875 sampai 935 Masehi, bentuk pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu nama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Muda Al-Asy'ari. Tempat tahun lahir Basrah tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi. Wafat Baghdad tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Riwayat awalnya menganut paham Mu'tazilah, lalu meninggalkan paham itu dan kembali ke ajaran Nabi Muhammad SAW. Doktrin Tuhan dan sifat-sifatnya, maksudnya sifat Allah tidak bisa dibandingkan dengan sifat manusia. Kebebasan dalam berkehendak, maksudnya adalah Allah adalah pencipta dan manusia yang berusaha. Akal, wahyu, kriteria baik dan kriteria buruk, maksudnya adalah dalam menghadapi persoalan baik dan buruk sesuai sesuatu ditentukan oleh wahyu. Kodimnya Al-Quran maksudnya adalah Al-Quran tidak melekat pada esensi Allah dan tidak kodim, maksudnya menciptakan Al-Quran tidak diciptakan sebab melainkan sesuai ayat. Melihat Allah, maksud melihat Allah adalah Allah dapat dilihat di akhirat tapi tidak dapat digambarkan, namun itu hanya kemungkinan karena Allah menciptakan penglihatan manusia untuk melihatnya. Keadilan maksudnya adalah Allah adalah pemilik mutlak. Kedudukan orang berdosa maksudnya adalah mukmin yang berdosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kafir. Dan ada pula menurut tokoh Al-Maturidi 944 Masehi, bentuk pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yaitu nama lengkap Abu Mansur Al-Maturidi, tempat tahun lahir Marturid pertengahan abad ke-3 Hijriah, wafat tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Riwayat karir lebih fokus ke bidang teologi daripada fikih. Doktrin, akal dan wahyu maksudnya mengetahui Tuhan dan kewajiban dengan akal. Perbuatan manusia maksudnya baik atau buruk adalah ciptaan Tuhan.
Kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, maksudnya di sini adalah perbuatan dan kehendaknya berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah diciptakannya. Sifat Tuhan, sifat tidak dikatakan sebagai esensi sebagai esensi dan bukan lain dan esensinya. Maksudnya sifat tidak dikatakan sebagai esensinya dan bukan lain dari esensinya. Melihat Tuhan, manusia dapat melihat Tuhan di akhirat, tapi tidak menunjukkan bentuknya. Kalam Tuhan menurut Al-Maturidi adalah kalam nafsi yang sifat kekalnya Tuhan. Perbuatan manusia, Tuhan tidak wajib berbuat baik dan terbaik yang bagi manusia. Perbuatan manusia, Tuhan tidak wajib berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Pengutusan Rasul, maksudnya akan memerlukan bimbingan ajaran wahyu dengan pengutusan Rasul sebagai kewajiban Tuhan dan pelaku dosa besar, murtakib al-kabir. Iman cukup dengan murtakib al-kabir. Iman cukup dengan tasdik dan ikrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Anggreni Chandra akan menjelaskan mengenai Nahdlatul Ulama dan Ahlussunnah wal Jamaah. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Ahlussunnah wal Jamaah sudah mengakar kuat di bumi Nusantara, sebagaimana direkam oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang berbunyi, Qad kana muslimul aqtaril jawiyati fi zamanil khaliyati muttafiqil arai wal mazahab wa muttahidil ma'khazi wal mashrab faqul lahum fil fiqhi alal mazhabin nafisi mazhabil imami Muhammad ibn Idrisa wa fi asulid dini alal mazhabil imami Abil Hasanil Asy'ari wa fit tasawufi alal mazhabil imamil Ghazali wal imami Abil Hasani Syizili, yang artinya kaum muslimun di Pulau Jawa, Nusantara pada zaman dahulu sepakat pendapat dan mazhabnya, tunggal sumber ajaran agamanya, semuanya dalam fikih mengikuti mazhab yang sangat indah, yaitu mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam usul ad-din, akidah, mengikuti mazhab Imam Abu Hasyim Asy'ari, dan dalam tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali dan Abu Al-Hasan Asy-Syadzili. Namun seiring berjalannya waktu, muncul berbagai sekte seperti Wahabi, Syiah, dan semisalnya. Dari sini, para ulama semakin giat mendakwah, menyiarkan, dan melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan berbagai cara, diantaranya dengan memilih pemahaman-pemahaman yang menyimpang dengan berbagai karya tulis. Seperti Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Syarh Kawakib Al-Lama'ah karya Kiai Haji Abu Fadl Sinori Tuban, dan semisalnya hingga sekarang. Selain itu, yang juga tidak kalah manfaatnya adalah kekompakan para ulama Nusantara untuk bersatu padu merapatkan barisan perjuangan dengan menginstitusionalisasikan Ahlussunnah wal Jamaah dalam organisasi modern. Melalui Nahdlatul Ulama inilah medan perjuangan para ulama Nusantara semakin luas, tidak hanya di bidang agama, akan tetapi dalam semua aspek kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Bahkan tidak hanya dalam skala nasional, namun dalam skala lebih luas di dunia internasional, seperti keberhasilan Komite Hijaz Nahdlatul Ulama
dalam mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Masjidil Haram merespon berbagai kebijakan Arab Saudi yang hendak menghapusnya, di mana jasa besar ini diakui dunia Islam hingga kini. Modernisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai keberlangsungan alamiah agama Islam tercermin dalam prinsip-prinsip fundamentalnya, yaitu tawasud moderat dan iktidal adil, tasamuh toleran, tawazun seimbang, dan amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip fundamental moderasi Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang kemudian oleh para kiai Nahdlatul Ulama diterjemahkan secara lugas dalam sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama yang menjadi bagian keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 di Situ Bondo nomor 01-MNU-27-1984 tentang Kitab Nahdlatul Ulama sebagai berikut. Sifat tasawuf dan iktidal menyebutkan bahwa sifat tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat taharuf ekstrim. Sifat tasamuh menyebutkan bahwa sifat toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu' atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Sifat tawazun menyebutkan bahwa sifat seimbang dalam berkhidmah, menyerasikan khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia, serta lingkungan hidupnya, menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Amar ma'ruf nahi munkar menyebutkan bahwa selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Prinsip fundamental Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama ini selaras dengan ayat dan hadis, yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaqan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, yang artinya, dan demikian pula kami menjadikan kamu, umat Islam, umat penengah, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kamu. Selanjutnya dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 29 yang berbunyi wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsura, yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Selanjutnya dalam Quran Surah Al-Isra ayat 110 yang berbunyi wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila, yang artinya, dan 32 kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Selanjutnya dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi yang berbunyi khairul umuri awsatuha, yang artinya sebaik-baik persoalan adalah sikap-sikap moderat. Selanjutnya juga dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi yang berbunyi wa khairul a'mali awsatuha wa dinullahi bainal qasi wal ghali, yang artinya, dan sebaik-baik amal perbuatan adalah yang pertengahan dan agama Allah berada di antara yang beku dan yang mendidih. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.